Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 1 kelas 1B. Kami sekarang bersama Bapak Budi Syahbudin. Betul, ya. Selamat datang Bapak. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Boleh nggak Pak ceritakan sedikit sejarah dari Cendana ini? Oh ya, tentang wisata Bukit Cendana ya. Awal mulanya buka. Iya. Di tahun 2017 sebelum COVID, jadi memang Bukit Cendana ini kebetulan kenapa sih dinamain Bukit Cendana ya? Karena kami mencari nama yang memang mudah dikenal. Kalau di sini atas nama desa kan Desa Harapan Jaya. Iya. Nah, jadi kalau menggambarkan Harapan Jaya, kami nggak dapat ikonnya gitu. Jadi karena di sini ada tanaman cendana, terus kami namainlah Bukit Cendana. Nah, berhubung waktu itu peminat orang bermain ke gunung lebih antusias, kemudian kami buat ada lapangan seluas setengah hektar untuk dijadikan camping ground. Camping ground ya untuk kegiatan anak-anak muda sih, karena memang digagas oleh Karang Taruna Desa Harapan Jaya. Sejarah sekilasnya seperti itu. Jadi diawali dari tahun 2017 ya. Iya, 2017 betul. Jadi nama Bukit Cendana ini mewakili dari desa-desa yang di bawah juga ya. Jadi kayak memperkenalkan wisata yang ada di sini dengan menamai Bukit Cendana, dan kebetulan juga di wisata ini banyak tanaman cendana gitu ya Pak ya. Betul. Karena waktu itu gagasan Pak Bupati, beliau memang mencanangkan Kabupaten Pesawaran ini sebagai orientasinya ke pariwisata. Jadi ada one village, one destinasi. Kemudian nih Pak, bagaimana sih penerapan SOP dalam Bukit Cendana ini? Di tahun 2017 itu belum seberapa booming ya, karena dia hanya memang penghobi aja yang bisa berkunjung ke sini, karena memang medannya yang sangat berat, ekstrim lah kalau tahu orang ini, adventure-nya. Ya, kemudian berkembang pesat. Waktu itu sempat ada COVID ya, sepi. Pasca COVID itu mulai booming, luar biasa, di luar dari perkiraan kami sebagai pengurus kelompok wisata di sini. Nah, di situ mulai kami membuat beberapa SOP yang memang harus diikuti oleh diketatkannya kepengurusan, kemudian dibuatkan beberapa aturan untuk pengunjung. Ya ada beberapa SOP yang memang harus ditaati oleh setiap pengurus dan pengunjung yang masuk ke sini. Kemudian nih Pak, dari penetapan SOP tersebut, bagaimana sih memastikan seluruh tim itu memahami dan menjalankan SOP tersebut? Ya, sebenarnya sih untuk menjamin bisa dijalankan 100% berat ya. Iya. Karena memang di sini areal terbuka, jadi memang edukasinya ke edukasi alam. Jadi kalau untuk memastikan SOP itu bisa 100%, itu bagi kami masih agak kesulitan. Semisal tentang SOP penanggulangan sampah, ya itu masih saja ada pengunjung yang melanggar itu, tapi ya itu tidak kecil hati bagi pengurus, tetap karena mereka sistem jaga ya, sistem masuk kerjanya adalah bergilir.
Jadi dia diwajibkan setiap pagi itu sebelum pelaksanaan kerja yang sesungguhnya dia wajib membersihkan sampah dulu. Nah, gitu. Karena kita nggak bisa melarang pengunjung waktu dia mengadakan aktivitas camping ground, dia harus tertib membuang sampah ke tempatnya. Nah, jadi itu diharuskan bagi kami pengurus kelompok pengurus wisata ini untuk membersihkan sampahnya. Itu salah satu SOP yang diterapkan ya. Kemudian setelah penetapan tersebut, untuk monitoring SOP itu berjalan bagaimana? Iya, tentunya sih kita kan tetap ada kontrol ya. Jadi destinasi wisata yang ada di Desa Harapan Jaya ini kan di bawah naungan BUMDes ya. Nah, BUMDes itu salah satu tim pengawasnya adalah dari BPD. Nah, jadi bapak-bapak BPD itulah yang mengadakan pengawasan kepada pelaksanaan dari si SOP. Nah, gitu. Kemudian apa sih tantangan yang biasa dihadapi dalam penerapan di SOP di sini nih? Jadi kan pengunjung kan ada aja sih yang melanggar gimana. Biasa yang dihadapi tantangan di sini bagaimana, Pak? Nah, yang belum bisa kami terapkan secara tertib itu mengenai jam kerja pengunjung. Jam kerja pengunjung karena mereka datang dari beberapa daerah yang ada di Provinsi Lampung ini ya, yang harusnya pengunjung sampai jam 10 maksimal jam 10 malam. Ternyata mereka di atas jam itu masih ada berdatangan. Nah, itu tadi kami harus memaklumi karena jarak tempuh mereka yang sangat jauh. Nah, itu aja yang belum bisa kami tertibkan itu untuk kegiatan di camping ground ya. Nah, tapi kalau untuk di orang hanya bermain di sini di siang hari, kita buka dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Itu kadang masih ada pengunjung yang datang, mereka mencari momen-momen sesuai kebutuhan mereka. Ada yang momen matahari tenggelam, ada yang dia ingin momen matahari terbit. Nah, itu alhamdulillah sih kalau itu sudah bisa kami terapkan secara baik. Kemudian ada nggak sih tren atau perubahan baru dalam industri pengurusan dalam perubahan SOP ini? Kalau sampai hari ini sih kita belum ada inovasi baru ya untuk perubahan SOP, karena memang ini berkaitan dengan animo pengunjungnya seperti apa gitu. Nah, jadi kalau memang belum dibutuhkan, kami belum mengadakan rapat untuk merubah SOP itu. Kemudian misal nih ada suatu hal kayak komplain nih terhadap ini, apa sih Pak yang dilakukan gitu? Komplain dari pengunjung ya? Biasanya ada nggak? Iya, tentunya ada. Di setiap tempat-tempat wisata saya yakin itu pasti ada. Nah, kalau pengunjung rata-rata komplain masalah sampah, ya, masalah sampah yang memang bertepatan dengan kebetulan petugas kami belum membersihkan, pengunjung sudah datang duluan. Nah, gitu, itu pasti mereka itu komplain. Tapi bisa diatasi. Nah, kemudian beberapa hal lain juga, karena ada beberapa titik
jalan infrastruktur menuju kawasan wisata yang masih kurang memadai. Itu juga jadi komplain dari pengunjung. Baik, jadi penerapan SOP di sini sudah cukup diterapkan ya Pak ya. Namun kan namanya juga pengunjung dan orang yang beda-beda, jadi ada yang melanggar dan ada yang ini juga ya. Mungkin itu saja dan terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara pada pagi hari ini. Mungkin sesi ini kami tutup untuk pemirsa sementara. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video selanjutnya akan dilanjutkan dengan staff ticketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1B. Kami sekarang bersama Ibu Asnia dan Ibu Ratina dan Miswadi. Oke, beliau ini selaku karyawan yang ada di tempat tiketing. Gimana Bu kabarnya? Baik. Ini rumahnya di mana ya Mas? Kalau saya di Dusun Sinar Puncak. Kemudian langsung masuk aja nih ya. Gimana sih apakah ada pengalaman sebelumnya untuk bekerja di sebuah wisata? Belumnya Belum. di sini. Kalau saya terus terang dari desa aja langsung ke wisata ini. Iya. Jadi kayak langsung terjun Iya, sekarang ya. Jadi mumpung di sini dibuka, kita juga selaku masyarakat lokal, jadi kita yang ini langsung. Terus ada nggak cara menangani pengunjung yang nggak puas atas wisata yang di sini gitu? Kira-kira? Paling mereka tuh ini loh, sebenarnya nggak bilang, saya nggak puas sih, cuma dia kesini pasti pertama kalau waktu itu nanya-nanya dulu fasilitasnya, gitu apa aja yang ada. Selama ini sih nggak ada yang komplain aneh-aneh gitu. Jadi belum ada Ya, karena komplain yang gitu ya? pertanyaan pasti ada musola nggak, ada gazebo sama ada WC, gitu aja. Jadi kayak belum ada sama sekali komplain dan belum pernah merasakan lah gitu ya. Alhamdulillah sih selama ini. Terus gimana sih kerjasama antara tim satu dan lainnya untuk melayani wisata di sini? Kerjasama, itu saling bekerja sama. Saling komunikasi. Gotong royong kan, kompak. Jangan kontak maksudnya, kamu aja, kamu itu enggak, kita sama-sama. Jadi main sikap tanggap lah bahasanya. Kayak ketika ada pengunjung, siapa yang bisa main langsung diambil. Terus ada nggak ide atau saran yang menarik untuk pengunjung? Lebih biar pengunjung itu tuh lebih banyak tertarik ke sini gitu. Yang menarik sampai sama. Kita masukannya apa nih, harus Ada kesenian juga di sini ya. ada. Kita suka ngadain. Ya itu, ya kita terima saran dari pengunjung. Maksudnya kalau pengunjung ada pemasukan, harusnya bikin apa nih kan? Jadi Biar kayak lebih menarik. untuk menarik itu tuh Kita kerjasama pertama kita juga lah sama pengunjung kayak tanyain gimana ya perlu tambahin saran apa lah. lah, perlu saran segala macam gitu. Jadi biasanya di sini juga ada pertunjukan gitu. Sering, ya? sering. ya. Termasuk 17 Agustus sama tahun baru. Kadang lebaran tuh kan libur panjang tuh kita suka ngadain juga. Berarti diadain itu di hari-hari besar atau hari nasional gitu kayak gitu.
ada nggak strategi untuk tetap tenang efisien di bawah tekanan? Misalnya kayak kadang kan kalau kita kerja nih kepikiran di rumah, kerjaan ini apa namanya belum siap, belum kelar. Gimana sih cara mengatasinya, cara ini? Selama ini sih Nggak ada kendala sih, karena Ya, kita kalau ada udah siap kewajaran. terjun ke sini kita harus siap pikiran kita di sini. Kita jangan kita kerja di sini pikirannya di rumah, urusin beres-beres di rumah ya itu di rumah. Jadi ada profesional sedikit gitu ya. ada sedikitan kadang-kadang istilah ketelatan waktu mungkin Ya, ada cuma itu. itu kerja sama teman kita kayak Ada. kamu yang duluan dulu ya, aku lagi ini lambat Nah, gitu. jadi satu misi dulu. Kita harus kerja sama yang pertama itu. Jadi di sini benar-benar kerjain kayak kerja sama tim berarti ya untuk komunikasinya juga harus yang utama. jadi komunikasi saling Kayak saling Informasi. support, nggak saling mengandalkan. Siapa yang masih repot ya kita kerja sama. Jadi kan mungkin itu aja sih. Terima kasih atas dari Mbak Ibu untuk pertanyaannya dan jawabannya. Mungkin kami closing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.